Halo Kang, ini adalah Lenovo ThinkPad X1 Carbon, laptop impian, laptop idaman sejak saya mengenal ThinkPad dulu. Ini generasi keempat yang menggunakan prosesor Intel Skylake series. Ada yang i5, ada juga yang i7. Yang i3, mohon maaf Kang, nggak main. X1 Carbon memang dibuat untuk kalangan dewa. Tapi dengan beredarnya laptop bekas, nggak lagi orang-orang kiri hore kayak saya bisa juga memilikinya. Jadi, bagaimana kesan pertama saya terhadap laptop yang beratnya hanya 1,2 kg ini? Saya akan memulai dari kekurangan-kekurangan atau beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, port koneksi USB 3.0-nya saja ada 3. Ada port HDMI, ada port mini display, ada port One Link connector khasnya Lenovo untuk docking dan ekspansi. Ada juga slot micro SIM card, ada slot SD card. Cuma sayangnya bukan full SD card, dia ikut-ikutan menjadi micro. Jadi buat akang sekalian yang memang punya kamera digital, jadi siap-siap harus beli adapter untuk memasukkan datanya. Kemudian port RJ45 alias kabelon juga absen. Bagaimana dengan port masa depan alias Thunderbolt dan USB Type-C-nya? Sama, ini juga belum ada. Kekurangan berikutnya ada di upgrade yang terbatas. Biasanya ThinkPad itu gampang di-upgrade. Mau tambah RAM misalnya, tinggal buka cover terus tambah. Sayangnya X1 Carbon RAM-nya disolder Kang bersamaan dengan motherboardnya. Tipenya DDR3 dengan kecepatan 18.000 MHz. Yang saya pegang ini hanya 8 GB. Jadi gimana kalau mau upgrade RAM? Ya harus ganti unit, harus pilih unit yang memang punya RAM 16 GB. Kemudian kepilihan storage. Biasanya ThinkPad bisa kita tambah dengan SSD lagi yang berbentuk M-SATA atau M.2 SATA. Tapi X1 Carbon hanya ada slot M.2 SATA, tidak ada slot HDD konvensional 2,5 inci lagi. Kemudian yang agak aneh, ini engselnya nih. Ini engselnya bisa dilihat goyang. Jadi layarnya ikut goyang sedikit. Jadi pas dibuka awalnya bisa, tapi di tengah-tengah laptop ikut terangkat. Entah ini memang khasnya atau tidak, tapi ini aneh untuk ukuran ThinkPad. Dan kemudian di bagian layar ada karet-karet sebagai pelindung saat menutup laptop. Sayangnya karetnya itu nggak terlalu tebal ya, jadi masih membekas, terutama di bagian tombol track point ini. Jadi di layar ada bekasnya ya. Kalau memang segala catatan tadi tidak mengganggu akang sekalian, sekarang kita coba melirik ke kelebihan-kelebihannya. Alasan utama tentu karena desainnya. Laptop 14 inci, kokoh, ringan, dan lulus uji militer. Ya, ThinkPad X1 Carbon jawabannya. Dan kemudian karena keyboardnya, memang sih nggak seenak seri 20 T420 atau T430, tapi keyboard X1 Carbon tetaplah keyboardnya ThinkPad yang empuk, crispy, nggak jeblos, dan pas. Belum lagi backlit-nya yang memang membantu di saat gelap. Backlit-nya juga keren banget nih Kang, ada 2 tingkat ya, terang dan agak terang. Dan bagusnya lagi sekarang caps lock-nya juga ada indikatornya seperti seri 420. Buat yang terbiasa dengan track point, tenang aja, modelnya normal, nggak kayak seri 40, dan bahkan tombol di bawahnya ini juga sudah mengikuti seri yang dulu, yaitu kliknya ke bawah, bukan lagi ke atas seperti seri 250 ya, atau 450. Dan buat yang nggak biasa pakai track point juga tenang aja, touchpad dan trackpadnya luas dan presisi dari Synaptic gitu loh Kang. Alasan berikutnya ada di layar. Ada 2 model yang beredar, yang layarnya IPS Full HD dan
WQHD. Yang di saya ini IPS Full HD dengan matte anti glare tentu, dan bukan sekedar lapisan matte tapi benar-benar panelnya yang matte ya. Jadi enak banget dipandang, dia nggak ada mantul-mantulnya, adem. Dan bagusnya kalau kita bandingkan dengan T460 sekalipun, kontrasnya ini lebih baik. Dia 1:700 dan cakupan warnanya juga lebih baik. Dari spek yang saya baca, dia 72% Adobe RGB. Jadi buat yang suka edit video atau edit foto, ini sudah bisa dipakai ya. Dan kemudian performanya oke. Intel Skylake 6300U ini cocok banget buat kerja kantoran juga entertainment. Sisi GPU memang masih bawaan Intel HD 520, tapi lompatannya lumayan kalau kita bandingkan dengan Intel HD 4000-nya si Ivy Bridge ya. Terus untuk editing video bagaimana? Mampu Kang, terasa lebih smooth walaupun efek dimasukkan, tapi ingat CPU ini dual core ya, tetap dual core, dan juga TDP-nya hanya 15 watt. Untuk rendering video Full HD 3 menit saja masih butuh sekitar waktu 5 menitan. Cuman kabar baiknya mesinnya atau kipasnya ini adem dan gak bising. Lenovo ThinkPad X1 Carbon yang saya terima ternyata sudah dilengkapi dengan modem LTE internal. Dan ini mengejutkan sih, karena harga WW1 card dari Huawei ini bisa sejutaan ya, 400 sampai sejutaan, bahkan ada yang menjual lebih gitu. Dan saya sudah mencoba dengan kartu simpati dari Telkomsel. Luar biasa, respon cepat dan internetan begitu cepat ya, nyaman sekali. Sedangkan untuk kartu yang lain, Smartfren, masih gagal. Saya masih belum bisa menerima data walaupun sudah terbaca sinyalnya. Saya sudah ngotak-ngatik KPN tapi masih belum berhasil juga. Mungkin ada Kang sekalian di sini yang bisa membantu berbagi pengalaman, silahkan saja. Audio ada 2 speaker 2x1 watt khas laptop ya, bassnya tipis. Sedangkan untuk audio combo 3,5 milinya kita colokan ke earphone, itu rasanya berbanding terbalik. Dia bersih, luas, dalam, bassnya terasa. Nggak puas rasanya kalau juga kita nggak lihat isi di dalam laptop berbalut karbon dan magnesium ini. Di dalamnya luar biasa padat, kita bisa melihat separuh ruang dipakai oleh baterai yang berkapasitas 52 Wh atau 4 sel. Yang dalam spek sheet itu dikatakan mampu bertahan hingga 11 jam. Bayangkan Kang, 11 jam. Apakah memang begitu? Ya enggak sih, karena ini laptop bekas jadi enggak selama itu. Dari battery report, saya mendapat angka perkiraan 7 jam waktu aktif. Kenyataannya ya sekitar itu sih. Saya coba pakai laptop ini seharian buat kerja, dia masih mampu dalam sekali isi chargeran ya, 100% itu masih ada sisa. Bagus banget baterainya. Dan di sana juga ada slot M.2 SATA berukuran 2280. SSD ini dari Samsung. Kecepatannya sebatas SATA 3 saja, bukan NVMe. Apakah bisa dipasangkan dengan SSD NVMe? Ya mungkin iya, mungkin enggak, karena ada model lain yang memang SSD-nya NVMe. Apakah ini bisa? Nggak tahu. Sayangnya saya nggak punya SSD NVMe. Kalau punya, saya langsung coba. Seperti biasa, urusan beli atau enggaknya nanti saya kembalikan ke akang sekalian. Tapi di rentang harga 6-7 jutaan tentu banyak laptop lain yang lebih berkilau. Cuman, adakah yang menggunakan serat karbon dan magnesium sebagai material bodinya, yang layarnya matte IPS Full HD dengan 72% gamut NTSC, yang tipis, ringan, tapi keyboardnya tetap juara? Mungkin susah mencarinya.
Dan mungkin bisa jadi lawan terberat X1 Carbon Gen 4 ini bukan laptop baru, tapi saudaranya sendiri, yaitu Lenovo ThinkPad T460S. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Salam Diki Septerian.